Saya sebagai masyarakat ya kangen sekali. Ungkapan saya terima kasih banyak sebagai masyarakat, warga masyarakat Indonesia, berterima kasih atas yang telah disumbangkan untuk Indonesia. Dia bintang yang ulet, sabar, dan pantang menyerah. Gitu. Awet, romantis, gitu. Kayaknya nggak pernah ada gosip macam-macam. Gosipnya yang bagus-bagus. Mudah-mudahan yang jelek nggak ada dah. Begitu. Pebulu tangkis internasional yang pernah mengharumkan nama Indonesia. Mas Alan, Mbak Susi, saya salah satu penggemar Anda pada saat Anda masih berjaya di bulu tangkis Indonesia. Terus terang saya sekarang sangat merindukan gitu akan prestasi-prestasi Anda berdua. Karena untuk saat ini pebulu tangkis kita kalau dilihat ya sedang loyo lah. Ya bagus lah bisa membawa nama negara ya gitu. Seneng lah kalau dia lagi pas main gitu ya seneng lah gitu. Seneng ya. Terima kasih telah mengharumkan nama bangsa. Buat Mas Alan Budi Kusuma dan Mbak Susi Susanti, mungkin kita semua nih rakyat Indonesia juga udah rindu ya, udah nggak ada lagi orang-orang yang mengharumkan nama Indonesia kayak Mbak dan Mas. Jadi tetap jaya aja ya, terus dukung yang masih muda-muda biar tetap terus berprestasi dan bisa mengharumkan bangsa Indonesia lagi. Mau dengar komentarnya dong, itu pendapat masyarakat hanya sempat kami potret sedikit, tapi saya yakin pendapatnya banyak lebih dari itu. Mas Alan, komentar sedikit dari pendapat masyarakat tadi. Ya, terima kasih Mbak. Jadi selama ini juga saya dan Susi tentunya masyarakat Indonesia Mbak yang selama ini mendukung kami. Jadi kami juga mengucapkan banyak terima kasih lah atas dukungannya. Tapi nggak ada juara yang instan kan? Betul. Semua harus lewat perjuangan. Dan Susi Susanti, Alan Budi Kusuma itu dari kecil. Dari kecil tadi udah diceritakan oleh Bapak begitu ya, dikasih raket yang sudah dipotong tengah-tengahnya supaya nggak kena tanah gitu ya Pak ya. Nah, kemudian apa yang dia lakukan waktu kecil setelah dapat raket kecil itu Pak? Waktu itu mukul juga belum begitu bisa ya. Cuma saya kasih latihan footwork gitu. Footwork, mau lihat dong footwork itu yang seperti apa? Bayangan gitu bayangan. Seperti apa yang dilatih oleh seperti ayah? main bulu tangkis gitu. boleh lihat ya. Yang dilatih oleh ayah lagi kecil. Footwork. Kayak gimana nih misalnya nih? Pakai hitungan 1 2 3. Ya biasa papa awal-awal selalu ini kaki kasih jangan gerakan. diam gitu. Selalu gerak terus gerak kakinya. terus kaki. Lalu Jadi langkah setengah gitu. Lagi kecil udah diajar seperti itu. Belajarin untuk terus. Jadi otomatis kan gerakannya itu biar lincah. Jadi awal-awalnya terus latihan kayak jinjit gitu ya. Jinjit lalu latihan footwork gitu, latihan shadow, lalu ke belakang pun sama, latihan satu-satu gitu. Itu dari usia masih kecil dari udah diajar seperti itu ya? Jadi biar lincah katanya, tapi ya memang kenyataan terbukti juga bahwa salah satu kelebihan dari saya yaitu karena footwork yang bagus, penguasaan lapangan khususnya di kaki mungkin. Kalau stroke saya mungkin dibanding pemain-pemain yang lain mungkin lebih bagus ya. Kalau yang split itu? Kalau yang split salah satunya juga kebiasaan kalau setiap hari, setiap pagi. Dari kecil juga itu? Iya, setiap bangun tidur, papa selalu menyuruh saya tuh, ya untuk stretching dulu, latihan dulu peregangan. Pagi-pagi selalu saya suruh split. Awalnya kan sakit tuh kan? Iya, pertama memang sakit, tapi lama-lama udah biasa. Jadi tiap pagi split, lalu kayang ke belakang. Itu juga mungkin buat kalau dibilang tuh biar lentur badannya, lalu juga untuk ngindarin cedera. Karena untuk bulu tangkis sendiri kan dibutuhkan otot yang lentur. Karena pada saat jatuh yang kita nggak kehendaki mungkin itu bisa jadi cedera. Tapi kalau otot kita lentur, otot kita kuat, itu juga bisa menghindarin cedera. Ini perjuangan Susi Susanti dari kecil loh. Silakan duduk lagi Mbak. Mau tanya nih sama Mas Alan. Kebetulan ya seperti orang tua Susi Mbak, bahwa orang tua saya juga pemain kebetulan. Jadi, ayah dan ibu dua-duanya? Iya, dua-duanya pemain. Juara di wilayahnya masing-masing. Disebutkan dong namanya Mas Alan. Namanya Arya Wiratama sama Veronica. Oke. Dua-duanya juara di Surabaya? Iya, di Surabaya juga. Dan
ya dari awal itu Mbak, jadi saya sering dibawa ke lapangan, dibelajarin gitu. Yang seperti tadi, langkah-langkah footwork, dasar-dasar main badminton lah seperti itu. Jadi dari situ semakin lama semakin dilihat semakin meningkat gitu Mbak. Jadi perkembangannya, dan dari situ juga saya mulai diikutkan oleh kejuaraan di antar SD. Saya ingat sekali di Surabaya juara 3. Nah dari situ lebih memberikan motivasi Mbak ke saya, lebih mau latihan yang lebih berat gitu loh Mbak, seperti itu awalnya. Dan kemudian dibawa ke Jakarta oleh siapa? Dibawa oleh Pak Rudi Hartono. Jadi kebetulan saya dulu di klub Suranaga di Surabaya oleh orang tua Rudi Hartono, dan ke Jakarta dibawa oleh Pak Rudi dan dilatih oleh Pak Rudi dan Ibu Retno. Itu Dan di yang situ kabarnya memberikan saya jadi juara Mbak. keganasannya muncul di situ gitu ya. Di depan ini kita sedang berada di depan gedungnya Rudi Hartono. Betul. Oke, tapi setelah gantung raket begitu ya, ini kan nggak gampang ya bisa dapat situasi yang seperti sekarang. Ada perusahaan raket yang demikian maju, kemudian ada GOR juga, ada relaksasi untuk sport begitu ya. Nggak mudah kan memulai itu semua Mbak. Awalnya dulu sempat door to door dulu menawarkan barang atau gimana Mbak, boleh dengar? Iya, mungkin kalau sekarang ya, puji Tuhan saya udah lebih baik ya untuk brand saya juga gitu, untuk alat olahraga. Tapi awalnya pada saat merintis pertama kali saya membuat raket, sepatu dan yang lain, pertama kali saya dan Alan sendiri yang datang ke toko-toko untuk Datang tuh Mas, bawa segala macam contoh, bawa betul. Bawa sampel lah. Bawa Pak, saya sampel semua. seperti itu. Dan toko respon pertamanya seperti ini Mbak. Loh, Alan dulu pemain kok sekarang jualan alat olahraga nih. Bapak pernah menyangka nggak kalau raket itu membuka jalan Susi di kemudian hari menjadi juara dunia? Kalau juara dunia sih tidak terpikirkan dulu itu. Hanya kalau juara nasional sih ada gitu. Ada visi itu? Ya, juara Jabar, terus nasional gitu. Tapi jadinya juara dunia ya. Sekarang Susi dan Alan sudah punya 3 putra-putri. Akan dilatih bulu tangkis dan menjadikan mereka menjadi atlet bulu tangkis? Kalau dilatih sih, kita juga masih selalu memberikan mereka untuk latihan bulu tangkis gitu. Kebetulan Papa juga yang ngelatih sekarang ini. Tapi kalau untuk serius kayaknya mereka juga masih belum ke arah sana. Cuman yang pasti mungkin buat saya mereka sekolah dulu aja. Kenapa pendidikan yang utama Mas Alan? Ya karena saya pikir pendidikan penting Mbak ya bagi seorang siapapun lah, setiap individu. Jadi Atlet? kalau atlet saat ini ya mungkin pada saat mereka sudah berhenti Mbak, mungkin sekarang ini belum ada satu semacam fasilitas maupun bentuk penghargaan yang lebih baik lah untuk atlet, mantan atlet terutama Mbak, seperti itu. Jadi harapan saya Mbak tentunya bagi bangsa kita nih Mbak, bisa lebih memperhatikan Mbak atlet-atlet kita, karena begitu besar Mbak perjuangan kita. Jadi begitu mungkin bukan hanya dari sisi orang tua Mbak, pelatih, guru sekolah, luar biasa Mbak perjuangannya yang bagaimana untuk menjadikan seorang atlet ini. Jadi harapan saya sekarang ini sudah lebih baik Mbak, tapi harapan saya tentunya ke depannya akan lebih baik dengan satu jaminan yang lebih pasti Mbak, seperti itu. Oke, mudah-mudahan didengar. Karena lewat olahraga mungkin juga nama Indonesia kan terangkat, membawa harum nama Indonesia. Tadi melihat masyarakat juga kan, kami rindu gitu ya. Kami rindu ada nama-nama yang bisa mengharumkan nama Indonesia lewat bulu tangkis. Kangen dengan Anda berdua. Nah sekarang nih SEA Games, harapannya di depan kita. Mas Alan, ada harapan? Yakin nomor 1. Mbak Susi? Ya pasti ya, saya selalu mendukung adik-adik. Dan juga yang pasti tim Indonesia tentunya untuk menjadi nomor 1. Karena kita sebagai tuan rumah, yang pasti kita juga berharap SEA Games ini bisa berjalan dengan sukses. Dan yang pasti prestasi olahraga akan bangkit lagi dan menjadi nomor 1 tentunya. Amin. Wow. Salam untuk kedua orang tua Mas Alan ya, saya nggak bisa hadir. Untuk Bapak Ibu terima kasih sudah hadir di sini. Mbak Susi, Mas Alan juga terima kasih. Sampai di sini 1 jam lebih dekat, dan minggu depan kita akan jumpa lagi dengan tokoh-tokoh yang lain. Terima kasih, sampai jumpa. Menurut saya mereka berdua termasuk salah seorang legenda ya di bulu tangkis, apalagi pas di tahun 92 mereka mengainkan medali emas ya di tunggal putra tunggal putri. Menurut saya Alan Budi Kusuma dan Cici Susanti adalah sebagai salah satu contoh lah ya buat kita yang pemain-pemain di sekarang menghuni pelatnas. Dia adalah suatu contoh yang bagus banget ya. Peraih medali putri Indonesia yang
emas di Olimpiade itu menurut saya orang yang sangat hebat. Dia juga menjadi motivasi saya untuk main bulu tangkis. Sebelumnya saya sempat dengar cerita juga dia tuh gimana dia latihannya, tuh kerja kerasnya seperti apa. Saya cerita juga. Berharap sih mereka masih, yang pasti sih mereka terus mendukung bulu tangkis Indonesia dan mengasih masukan yang positif buat kita pemain-pemain atlet, terutama di sektor tunggal ya, sama mereka tunggal putra putri. Lebih berat